habis kira di endorse tadi kan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama kita di Titik Temu dengan kami akan apa itu lu? Apa Suruh nih? ngebleng. Iya. Oh, Ini suruh ngebleng. Apa 3N ngobrol ngawur ngidul ya? Ngibul. Ngibul. Ya, ibu itu apa? Apa lah yang namanya? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di podcast kami di channel 3N Ngobrol Ngawur Ngibul. Oke, hari ini kita fresh banget nih. Jadi kita lagi ada di Secret Pokmas nih, markas Pokmas. Jadi ini kita punya pemangku di Pokmas nih. Ini suhunya orang Sumbawa ini kalau di Mataram ini. Punya orang Sasak. Nah, yang sebelah sini suhunya orang Sasak ini. Terus ada Jet, ya ini apa namanya, yang mengurus-ngurus kebersihan di sini. Oh, dia yang ngurus kebersihan di sini. Dia anunya koordinatornya. Koordinatornya. Oke, gimana kabarnya teman-teman nih hari ini? Alhamdulillah Baik. kenyang. Dibilang baik-baik. Gimana nih kabarnya Bapak pemangku adat nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sangat baik. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya nih? Apakah lancar apa gimana ini? Oh, kuliahnya sangat lancar ya teman-teman sekalian, karena ya berhubung karena kita masih menikmati ya namanya sebelum umur 25. Moderasi itu perlu kan. Jadinya ya menikmati pelan-pelan. Mau Ya, nyalek ini. anunya itu tua muda berkelana tua bercerita itu. Ya. Nanti dulu saya mau nanya sama Bang Haji ini, apa quotes hari ini? Coach hari ini? Ada di briefing tadi. Ayo, apa quotes hari ini? Coach hari ini adalah teruslah berpikir dan mengejar. Kalau katanya Socrates itu, ketika aku berpikir, di situ aku ada. Aila, ngeri. Udah bahasa filsuf ini. Udah bahas Socrates, nanti keluar Einstein ini. Nonton Prima Hammer ya. Hebat, udah nonton. Belum. Udah harus nonton. Udah nonton dia. Saya nunggu bajakan saja. Vibes-nya lebih ngena kalau di bioskop. Bener sih. Mahal, Cok. 10.000. Belum beli bajak. Jangan Jadi, jual makan. coba apa tadi bisa diulangin tadi quotes hari ini tuh? Oh ya. Saya ulang lagi sekali. Gimana? Kasih tahu saya lupa nih. Oh. Ketika aku berpikir, di situ aku ada. Ya. Berpikir dan mengejar. Apakah cinta termasuk ke dalam hal itu? Ya. Cinta. Cinta. Cinta nih, gimana nasib jomblo ini? Jomblo ini. Kalau katanya orang itu, selamat buka puasa bagi yang ganteng. Yang nggak ganteng lanjut puasa aja. Udah harus puasa deh. Tidak usah berbuka. Kocak. Ini kasihan nih para jomblo yang lagi nonton nih. Pasti kalian gabut, nggak ada yang chat kan? Kayak kalian nonton kita. Nah, dia aplikasian itu, chat itu. Tapi bahas tentang cinta nih, saya penasaran. Apa sih itu cinta? Oke. Siapa dulu nih? Ya, pemangku adat Ya. dulu. Ayo. Siapa dulu? Pemangku dulu. Mampu dulu, sebut Jadi- dulu. Jadi cinta itu sendiri yang saya tangkap ya, memiliki perspektif yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau berbicara tentang sisi Islamnya, bahwa tidak ada ulama yang sepakat tentang makna cinta itu apa. Tapi semua itu bisa merasakan cinta itu apa. Ada yang berkata bahwa cinta itu adalah sesuatu romantisan. Tapi kita tinjau kembali, apa romantisme itu seperti apa sih? Romantisme itu tidak hanya sebatas tentang pasangan atau dua insan yang memadu kasih antara
si perempuan dan si pria. Akan tetapi juga bisa antara ibu dan anak, atau antara majikan dan hewan peliharaannya, atau juga antara manusia dengan alam. Jadi romantisme ini banyak dalam arti penafsiran orang masing-masing, dan itu juga bisa diibaratkan dengan bahasa cinta seseorang, atau kata sekarang kan apa, love language ya namanya. Love language. Oh, bukan I love you. Wah, Ngeri. yang begini. Ya. Oh ini, oh jangan profes. Lanjut. Sus, ya. Itu ranahnya keluar. Jadi Prit. jadi cinta sendiri itu seperti Al Habib Abdul Qadir As-Segaf juga menafsirkan bahwa cinta itu memiliki kecenderungan kepada yang dia cinta, maka otomatis kita itu akan mengikutinya. Misalkan kita ini mencintai Nabi Muhammad SAW, kita itu akan ikut beri pekerti beliau, suri teladan beliau, bagaimana cara menyemani beliau dan lain sebagainya. Itu termasuk dari hope atau cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Maka lahirlah pendapat ketika kita mengikuti sesuatu itu, maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum wa husyira yaumal qiyamati ma'hum. Dan barang siapa yang mencintai atau barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan kaum tersebut di hari kiamat kelak. Jadi kita harus berpikir dengan jernih, membuktikan pikiran kita ini, mana yang seharusnya kita cintai, mana yang harusnya kita kedepankan terlebih dahulu. Kalau katanya Al Habib Umar bin Hafiz, hati kita ini mahal, maka masukkanlah Allah dan Nabi Muhammad ke dalamnya. Jadi itulah cinta yang perlu kita garis bawahi. Ini dalam tolak ukur iman dan Islam ya. Iya. Nah, berbicara sedikit, kebetulan karena saya ini orang Sumbawa, jadi ada satu frase kata dalam bahasa Sumbawa itu yang maknanya itu melebihi kata cinta dan sayang. Dia itu namanya pedi atau pamandi. Pamandi atau pedi. Apa istilahnya, apa kalau dibahasakan di Indonesia ini? Kalau dibahasakan ke Indonesia itu, menurut saya ini dalam penafsiran bahasa Indonesia itu masih terlalu tidak mungkin bisa ditafsirkan dalam bahasa Indonesia. Karena pedi ini memiliki makna yang tinggi dalam bahasa orang Sumbawa, suku Sumbawa. Jadi ada yang bilang pedi ina bapa, adanya kan. Pedi adi kan, pedi adik kakak nih, suruh pedi. Maksud pedi ini itu di atas kata cinta dan sayang. Karena ini luar biasa sekali maknanya, secara psikis maupun secara penerapannya. Ini luar biasa sekali dampaknya di kehidupan kita. Bahwa orang-orang yang ketika dia merasakan cinta itu, maka dia akan cenderung menikmatinya dengan banyak rasa. Saya ambil contohan seperti kisahnya Qais. Laila. Qais ya, Laila Majnun. Iya. Dalam syair itu dijelaskan bahwa Qais itu ketika melewati gang rumah Laila, dia menciumi tembok rumah Laila. Oh iya. Bukan karena dia cinta kepada temboknya, tapi apa yang ada di dalamnya. Agak dibuat hari ini. Iya. Lanjut. Jadi itu luar biasanya dari kekuatan cinta ini, kekuatan mahabbah ini. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin menurut kita itu bisa menjadi mungkin karena cinta tersebut. Jadi ada power yang dirangsang oleh stimulus respon kita, lalu kita itu dapat menyimpulkan sesuatu itu, bahkan itu bisa di luar nalar. Ketika itu sudah mulai terstimulus oleh kita, jadi bahkan kita itu bisa lupa bahwa ini tuh mustahil. Tapi itu ternyata luar biasa. Mungkin kita pernah mengalaminya, tergantung pengalaman spiritual masing-masing. Ya. Udah. Itu dulu mungkin. Jadi itu adalah definisi cinta ya, guys. Menurut pemangku kita dari Sumbawa ini. Terus saya akan beralih ke yang baju hijau nih sebelahnya. Anda yang baju hijau. Teman saya yang berbaju hijau. Iya. Ini saya ingin bertanya ini. Sebelum kita akan merasakan cinta, apa aja sih yang kita
kalau di jurnal itu bilangnya template-nya itu apa aja sih sebelum kita membuat atau kita cinta pada suatu hal atau kepada orang itu, silahkan. Seharusnya ini yang ditanya soalnya saya jomblo. Belum ada pengalaman. Berdua Saya berdua. tanpa status juga saya. Hai. HTS HTS. Ya, Hubungan tanpa HTS status. atau friendzone mungkin. Oh. HTS itu apa? Lebih ke feeling only lah. HTS itu. Ayo. Tapi ada nih ya, Dengan kalau HTS. kalau ngebahas tentang cinta, saya lebih ke pembahasan yang tadi itu sih. Kayak kalau misalkan sekarang itu kebanyakan orang kalau sudah membahas tentang cinta pasti arahnya itu ke pacaran atau pernikahan yang levelnya itu lebih tinggi. Tapi kalau di sini lebih ke bahas yang secara meluas aja sih. Kayak tadi itu kan cinta adik kakak atau ibu sama bapak atau kita sama alam gitu. Tapi ada satu quotes yang ini udah pernah aku tanya ke orang lain, tapi ada sebagian yang setuju, ada sebagian juga yang nggak setuju. Kalau saya berpikirnya kayak gini, cinta itu diciptakan dan kebencian itu diajarkan. Iya. Kira-kira tidak setuju atau enggak kira-kira dari teman-temannya? Cinta itu diajarkan dan kebencian itu diajarkan. Karena kalau saya mikirnya itu kayak gini, kenapa saya bilang cinta itu diciptakan? Karena semua manusia entah itu dia backgroundnya itu jahat atau enggak, tetap ada cinta di dalamnya. Kayak misalkan Hitler, siapa yang nggak tahu Hitler yang membantai 6 juta orang Yahudi. Ya. Tapi di sana juga ada cinta kalau menurut aku. Cintanya itu ya belas kasihannya Hitler. Dia langsung memasukkan 6 juta orang itu kan ke dalam itu kan dalam artian ya instan aja dibunuhnya, enggak satu persatu dibunuh secara sadis. Itu juga kan ada cinta tapi dalam artian yang sangat kecil sekali. Kalau dari teman-teman sekarang gimana gitu? Gimana, saya kasih ke Ilham dulu. Ya gimana dari sini Nanti dulu. saya harusnya nih. Itu di luar briefing kita tadi. Udah ada dalam briefing ini. Ya, Ada dalam briefing. soalnya Belum ada aja. juga yang menarik. Saya pernah membayangkan kayak gini. Kalau misalkan ada satu bayi yang kita misalkan taruh di dalam rumah lah 10 tahun, kita nggak pernah kasih keluar, kita cuma segel dia di dalam rumah. Terus ketika sudah 10 tahun kita kasih mereka kebebasan, kita kasih dia kebebasan, apa yang akan terjadi? Di sana pasti ada proses atau definisi cinta secara tidak langsung. Dalam artian ketika dia keluar dari rumah, dia melihat ada orang yang dompetnya itu jatuh, dia pasti akan ambil dompet itu dan akan ngasih ke orang itu karena dia melihat kalau itu dompet milik orang itu. Itu kan ada cinta. Tapi kebenciannya belum ada. Kenapa belum ada? Karena dia belum mendapatkan edukasi tentang kebencian. Karena kebencian itu kan diajarkan oleh hidup. Entah itu peristiwa yang pahit atau mungkin edukasi secara materi. Kira-kira gimana? Gimana Japri terkait tentang Ya Bang Jeb. Iya, Bang Jeff ini dari tadi saya lihat dia Jangka terus cinta ini. padahal. Padahal pujangga ini. pujangga ya. Playboy biologi ini. Saya nggak komen saja kalau soal cinta. Saya tidak mengerti. Pernah tersakiti soalnya. Oh, Jeff karena ini. dia punya rasa trauma ya. Iya. Iya. Trauma yang sangat berat. Aduh, ngeri sih. Gimana traumanya itu, Jeb? Ya. Ya mungkin ada sangkut paut dengan Iya, yang dibahas. gimana ini? Kalau itu lebih ke pribadi, saya tidak berani di depan umum. Ya. Kita bahas secara umum aja. Oh, itu aib katanya. Ini dari Bang Ilham, ini dia Iya, udah Bang punya Ilham. banyak experience ini. Apa tentang cinta ini? Apa menurut definisi Sida cinta itu kayak gimana? Ya, I love you. Mungkin cinta itu buta mungkin berlaku di sini. Semuanya. Iya ya. Apakah cinta itu nafsu? Atau gimana? Nafsu. Saya tadi sedikit melanjutkan apa namanya yang dibilang sama Abang Da Aji ya. Iya. Pemangku bahasa saya. Mamangku ini. Sasak sama buku Sumbawa. Iya. Beradu ini. Benar sih. Kalau apa? Bahwa apa namanya Islam itu tidak melarang kita untuk mencintai itu. Ya. Karena cinta itu rasa bro. Sama seperti lapar kan. Lapar itu rasa ya. Islam nggak melarang apa itu namanya lapar, nggak boleh lapar karena itu rasa. Tapi bagaimana dengan tindakan kita kalau lapar makan, tapi dengan makanan yang halal lah bahasanya kan. Ada metode-metode, ada cara-cara tertentu untuk mendapatkan satu hal yang tadi.
Dan di Sasak juga pun ada tadi Abang Daji, apa tadi Parapasa, apa katanya tadi? Anu, frase. Iya, Parapasa. itu pikiran proposal ya. Iya, karena saya proposal saya tinggi kan. semester akhir. Iya. Ada, tapi kalau di istilah Sasak itu apa namanya, tunah anu, Pak Ojan? Tunah dia bahasanya. Tahu tunah anu, Jeffrey? Nggak tahu. Jiw tatah tuna. Ya, tunah itu lebih tinggi dari cinta, lebih tinggi dari sayang, sehingga untuk membahasakan Indonesia pun sulit ya, tunah. Betul sekali. Betul. Ya, kadang-kadang kalau kita Sasak itu aku tunah sih itu, karena dia sudah melebihi cinta dan kasih sayang itu sudah tinggi banget itu. Sama kayak tadi aku bahasa sembawanya tadi Pedih. Oh, berarti aku pedih sih deh. Iya, pedih. Aku pedih kau. Aku tuh naksida. Ya, kalau Sate istilah kau. Sasak itu lebih ke apa namanya, tunah, kalau apa namanya bahasanya. Kalau di Sasak tunah, gitu kan. Kira-kira seperti itu, Al. Oke, kita beralih ke dikit-dikit tipis-tipis nih. Masih belum terjawab ini. Iya. Apa sih? Nanti, Apa namanya? nanti. Asbabun nuzul dari cinta itu. Iya. Apakah karena ketertarikan kita bisa cinta, atau memang apa namanya, cinta itu nggak ada alasannya, gitu kata orang, cinta itu nggak ada alasannya. Terus kenapa ya bisa ada yang namanya cinta sedangkan alasannya aja dia tidak ada? Kalau apa namanya, kalau cuma sekedar ketertarikan, kenapa cuma tidak tertarik aja namanya? Ayo, gimana menurut teman-teman? Saya kasih ke Bang Aji dulu. Tertarik ya. Memang saya kutip dari perkataan Syekh Said Ramadan Al-Burdi bahwa Islam itu tidak pernah melarang yang namanya cinta. Tapi yang dilarang itu orang yang melakukan perbuatan beratasnamakan cinta. Jadi perbuatannya yang dilihat. Maka hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh mungkin ya remaja-remaja saat ini, bahwa kadang dia itu melakukan hal-hal yang mereka bilang ini, oh ini cinta, ini merupakan seni dari bercinta dan begitu. Akan tetapi prakteknya itu salah. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Nah, menurut tadi dari mana cinta itu, bahwa saya sedikit mengibaratkan cinta itu tidak datang dari pikiran maksudnya, bukan pikiran maksud saya, tidak datang dari kepala, dari otak, dari kepala maksud saya, menuju ke hati. Tidak seperti pohon yang berakar di bumi, akan tetapi dia datang dari hati menuju otak, dan yang dimaksudkan itu adalah melangit di angkasa. Oh, ini. Jadi cinta ini begitu dalam maknanya. Orang-orang yang merasakan, ya kalau secara psikologi kan, apalagi teori yang populer sekarang, bahwa ketika orang berkata, oh ini yang namanya first love ya gitu kan. Nah, orang-orang mengatakan nama first love itu, ada yang berkata bahwa itu cuma sekedar obsesi karena kita mengagumi karena dia itu cantik. Oh dia cantik, oh dia cinta pertama saya gitu kan. Ketika sudah terjalin hubungan, malah ujung-ujungnya putus. Nah ini yang sangat keliru menurut saya. Karena first love atau bukannya itu bukan tolak ukur dari pandangan pertamanya, tapi dari mana orang itu merasakan apa yang dimaksud cinta ini. Karena kembali ke teori pertama tadi bahwa tidak ada sepakat makna cinta itu seperti apa. Maka ada kata-kata menarik yang saya ingin menjadikannya itu suatu quotes indah menurut saya kan, dan yang saya simpan di note saya, bahwa ketika masa jayamu akan datang miliaran wanita untuk berusaha mendapatkan cintamu, tapi ketika di masa sulitmu cuma ada 2 wanita yang akan tetap bersamamu. Yang pertama itu adalah ibumu, lalu yang kedua itu adalah perempuan yang mengerti saat-saat kita sulit, saat-saat kesulitan kita. Nah, jadi perempuan ini cinta ini itu sangat luas ketika berbicara tentang
masalah secara anunya ya, secara globalnya, cinta ini luas sekali maknanya. Kadang seseorang yang telah merasakan namanya cinta justru akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Dampaknya itu begitu meluas sampai-sampai kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Tapi ketika dia mengatasnamakan cinta dengan perbuatannya yang bertolak belakang dengan cinta, maka ini justru sangat keliru. Nah, makanya timbullah istilahnya sad boy lah dan lain sebagainya. Timbullah pajak. Toxic relationship gitu kan. Iya. Nah, ini hal-hal yang tidak diperkenankan. Sampai ada kata-kata buaya di sini ya. Ya, buaya ini Ya, kacau. mana kata Oh, buaya? kenapa ini? Kenapa tidak setuju dengan kata buaya? ini? buaya, Ya, Gimana ini? Coba Mungkin coba dulu. klasifikasinya mungkin Ya. nggak disetujui. Ya, Kenapa? ya. Kenapa harus buaya gitu ya? Kenapa harus buaya? Padahal kan Padahal secara materi iya. biologi buaya itu kan Buaya hewan hewan yang paling setia. Iya, Paling setia Pak ya. paling setia buaya. Iya. Karena dia cuma sekali doang, kalau pasangannya udah mati ya udah dia nggak kawin lagi. Iya, Dia gitu. lebih suka menyendiri. Ya gitu selama buaya masih di air. Nggak tahu filosofinya kayak gimana, makanya Iya, kenapa? buaya yang jadi ikonnya. Iya itu. Iya, gimana itu? Saya tertarik kalau soal ini. Ayo Jeff gimana? Baru Gimana saya tahu, nih? oh, hewan buaya ini hewan yang paling Jeff setia. sih ya. yang pertama nyebut. Iya gimana Jeff Apapun ini? saja. Ini ruang umum sudah bisa secara bertiga. Yang ingin berbicara silakan. Ayo gimana? Ilham ini. Enggak tahu, saya kan belum tahu ini. Oh, Iya saya juga baru tahu ini. Nah. Tapi Buaya tadi ini. kalau bahas tentang cinta, kita setuju lah kalau cinta itu bukan kata yang udah pasti definisinya. Pertama untuk kita juga pasti mendefinisikan cinta itu berbeda-beda tergantung pengalaman kita. iya. Tapi ada satu yang memang aku nggak bisa mendeskripsikannya dengan sebuah definisi, tapi ada cerita yang sangat melambangkan cinta kalau menurut aku. Mungkin teman-teman udah familiar sama ceritanya siapa yang di zamannya Rasulullah, Nuaiman. Oh, Nuaiman. Ya, Nuaiman itu kalau menurut aku unik banget, kayak kalau sekarang ini mungkin the real love kalau menurut aku. Oh. Kenapa aku bilang the real love? Karena cara Nuaiman mengaplikasikan cintanya kepada Rasulullah itu sangat berbeda sama cinta pada umumnya. Misalkan ada satu kisah yang Nuaiman itu sengaja mabuk di depan Rasulullah, tapi tujuannya itu bukan untuk mabuk kayak zaman sekarang lah. Iya. Tapi tujuannya dari Nuaiman itu karena dia suka ditegur oleh Rasulullah. Iya, Sampai pernah juga kan ada pas Nuaiman menjual temennya, Oh iya ya yang pas diajak sama Abu Bakar ke negeri Syam. Jajak Itu kan ya dia menjual temennya untuk membelikan Rasulullah oleh-oleh. Dan sampai-sampai Rasulullah itu tertawa, sampai sebulan itu Rasulullah full menceritakan tentang ceritanya Nuaiman. Bahkan pas Nuaiman mabuk di depan Rasulullah itu kan para sahabat itu langsung bilang ke Nuaiman, laknatullah ya Nuaiman. Kalau orang Arab ngomong kasar kan laknatullah, dia bilang. Beda sama kita. Laknatullah ya Nuaiman, itu kan bahasa kasarnya orang Arab. Terus Rasulullah kan bilang, jangan engkau bilang begitu kepada Nuaiman, karena sesungguhnya Nuaiman ini adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau menurut aku itu kayak dari cinta. Cinta itu bukan tentang kita harus kalau zaman sekarang kan cinta itu ya kita harus tetap menempel sama dia, kita harus tetap waktu kita 24 jam untuk dia, terus kita harus tetap ada untuk dia lah. Tapi kalau dari belajar dari Nuaiman, kayak cinta itu sesimpel kamu harus membahagiakan orang yang memang kamu cintai. Tapi balik lagi bagaimana cara kita bisa memverifikasi kalau kita mencintai seseorang, itu balik lagi ke bagaimana cinta itu timbul. Tapi kalau menurut aku pribadi, cinta itu timbul dari sebuah ketertarikan. Entah itu ketertarikan bukan dalam hal yang monoton, dalam tanda kutip cantik atau ganteng, tapi ketertarikan entah itu dari tingkah lakunya, atau mungkin habit yang memang kita itu menarik untuk kita berhubungan sama dia. Berhubungan dalam artian itu komunikasi. Oke. Kayak misalkan
Socrates itu mendefinisikan cinta itu, dia kan punya murid Plato. Nah, Plato itu kan nanya, apa sih itu cinta. Terus Plato kan disuruh berjalan. Coba sekarang kamu berjalan sampai ujung sana, kamu bawa satu apa yang menurut kamu paling menarik, tapi dengan satu syarat, jangan kembali lagi, pokoknya jangan balik lagi ya nanti ke start. Jadinya kan Plato itu jalan, dia menemukan sesuatu yang menarik, dia mau ngambil, tapi dia berpikir kalau nanti akan ada hal yang lebih menarik di depan. Jadinya dia nggak ngambil itu, dia tetap berjalan hingga tiba-tiba udah sampai di akhir, baru dia kepikiran, oh ternyata hal yang menarik itu sudah aku lewati karena aku berpikir kalau ada sesuatu hal yang lebih menarik di depan. Jadinya aku udah di akhir dan aku tidak mendapatkan apa yang menurut aku menarik. Kalau menurut aku itu memang definisi cinta. Kayak misalkan sekarang kita sudah memiliki pasangan yang menurut kita bagus tapi punya banyak kekurangan. Tapi dengan banyak kekurangan itu kita jadi berpikir kalau kayaknya ini bukan cinta aku deh. Jadinya dia berpikir untuk mencari hal yang lebih sempurna, padahal sempurna itu nggak akan pernah ada. Cinta itu kan bukan sempurna menjadi lebih sempurna, tapi yang tidak sempurna menjadi hal yang sempurna, karena sempurna di atas sempurna itu udah nggak ada kalau menurut aku. Sama kayak tadi sebenarnya kalau aku berpikirnya itu di atas cinta itu udah nggak ada. Kalaupun ada hal yang di atas cinta itu cinta yang memang levelnya itu lebih tinggi kalau menurut aku pribadi. Kayak misalkan kalau zaman sekarang patokan cinta itu adalah pacaran, the next level dari pacaran itu kan pernikahan. Nah itu kan sama-sama masih cinta tapi beda ruang aja. Kurang lebih kayak gitu sih kalau menurut Yo, aku mungkin pribadi. ada sanggahan atau gimana tambahan dari Bang Haji ini mengenai pendapat dari Fauzan. Oke, mengenai hal itu memang ya setuju saja, karena kan ya memang cinta itu sendiri kan susah untuk didefinisikan, karena tergantung siapa pelaku dari cinta tersebut. Jadi hal-hal yang mengenai rasa, hal-hal yang mengenai rasa ini tentu penuh dengan kecenderungan dan seperti yang disampaikan tadi, habitualisasi kan, atau kebiasaan seorang yang terdidik dari dia kecil sampai dia besar. Nah, sama juga ketika kita berbicara pasangan tentang mencari kesempurnaan, bahwa ketika kita memang sepakat untuk menjalani suatu hubungan, entah itu ya atau orang-orang sekarang dalam pacaran, ta'aruf, menikah dan lain sebagainya, bahwa tidak ada yang bisa itu sama-sama 50%, sama-sama oh kamu segini aku segini, itu tidak akan bisa, karena tentunya nanti itu pasti akan ada yang 70, entah si cowok 70, si cewek 30, entah si cewek 70, si cowok 30. Karena kan dalam hal percintaan ini kan kedua belah pihak itu sama-sama mengalah untuk mendapatkan habit yang baru atau kebudayaan yang baru. Entah dia yang biasanya tidak pernah bangun pagi, tiba-tiba dalam pernikahan dalam hubungannya dia bangun pagi, tidak biasa gosok gigi sebelum tidur, dia tiba-tiba gosok gigi sebelum tidur dan lain sebagainya. Karena antara kebudayaan ini harus ada yang mengalah hingga menciptakan budaya baru dalam kesempurnaan menjalin cinta tersebut. Ngeri. Gimana dari Ilham nih? Sudah saya itu Ilmu semua. ya ilmu semua, daging semua no. Terus ada sih yang menarik lagi kalau ngebahas tentang cinta, tentang quotes di pasaran lah tentang cinta. Nah, pasangan itu cerminan dari diri kamu. Terus, Iya. cinta itu buta. Terus apalah itu lagi, aku kurang punya kamus kalau yang gimana menurut Tado? Ayo jangan. Itu tadi disenyum-senyum aja nih. Ya, Saya no comment. cinta itu cerminan diri kita. Itu maksudnya seperti apa? Kalau menurut moderator sendiri mungkin punya experience Cinta itu ya sama sih kayak teman-teman ngomong tadi, intinya tuh ketertarikan. Cuma yang masih ada pertanyaan di kepala saya nih,